air itu udah nggak ada sama sekali. Itu kita tuh minum air kobangan gitu bang. Kita diriin, itu dia tuh nggak bisa. Maksudnya pas dia diri langsung jatuh. Akhirnya kita papah ya. Kita masuk ke dalam tenda. Aki panas, saya bilang kayak gitu kan ya. Udah stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Nah teman-teman semua, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini lagi saya tidak akan membawakan sebuah cerita, dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis saat pendakian gunung. Nah, di samping saya sudah ada Kak Silvi. Waduh, Kak. Halo, Bang Umang. Sehat Kak ya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Kak. Kaki aman nggak, Kak? Alhamdulillah. Aman. Jadi ini syuting yang sekarang itu setelah Kak Sisil ya, turun dari Gunung Cikuray gitu kan. Jadi pas masuk, agak gontai gitu, dek begini aja nggak bisa gitu. Sakit guys. Karena sakit. Tapi gimana Kak cuaca di Gunung Cikuray kemarin itu? Hujan, terus badai juga sih. Hujan. Nah hujan itu dari pas udah nyampe Cikuray atau memang pas lagi pendakiannya tuh? Lagi mulai pendakian. Mulai pendakian. Oke, tapi sebelumnya nih untuk teman-teman semua yang mempunyai akun TikTok yang sering scroll TikTok gitu kan, wajib juga nih mampir ke TikToknya Kak Silvi, yaitu apa Kak? @silvianptr.am. Wah, PNPTN. Wah, kayak ujian. Silvien PTR.am. Pokoknya yang di bawah dah linknya dah gitu kan. Dan misalkan teman-teman semua nggak main TikTok, pasti teman-teman semua main Instagram dong gitu kan. Langsung aja juga tuh mampir ke Instagramnya Kak Silvi, yaitu apa Kak? Sama @silvianptr.am. Oke, link TikTok dan juga Instagram daripada Kak Silvi ada di bawah video. Oke Kak, tadi kan Kak Silvi baru turun dari Gunung Cikuray nih. Nah, pada kesempatan kali ini Kak Silvi menceritakan kejadian di Gunung Cikuray atau di gunung mana nih? Gunung Salak. Oh, Gunung Salak. Salak 2. Berarti bukan yang Manik ya? Bukan. Manik kan Salak 1 itu ya? Oke. Bukan. Itu kejadian tahun berapa perkiraan Kak? Bulan Oktober tahun ini tanggal 8 sampai 9. Oke, berarti sebelum Sumpah Pemuda kan 28 Oktober tuh ya, tapi ini di awal Oktober di tahun 2022 gitu kan. Nah mungkin udah 2023 nih Kak Silvi videonya tayang gitu kan. Nah berarti sekitar 6 bulan yang lalu lah Kak ya gitu kan. Oktober, November, Desember, ya 6 bulan lah gitu ya. Nah Kak, kalau boleh tahu kejadian tuh ngalamin kejadian apa tuh Kak saat pendakian ke Gunung Salak itu tuh? Banyak sih. Lebih dari Lawu sih Bang. Kalau menurut saya ini paling parah. Paling parah ini. Nah kejadiannya naik Gunung Lawu dulu atau ke Gunung Salak dulu? Lawu dulu kan. Oh Lawu dulu gitu. Jadi teman-teman semua Kak Silvi juga udah menceritakan pengalaman di Gunung Lawu ya. Jadi teman-teman semua yang belum nonton cerita atau belum dengerin cerita pendakian Kak Silvi ketika naik Gunung Lawu, silakan dulu nih tonton dulu gitu kan. Karena saat itu juga lewat Candi Ceto ya, yang dimana ngelewatin Pasar Dieng atau mungkin dalam artian Pasar Setan gitu kan. Oke, berarti kalau dibandingin dengan Gunung Lawu, kejadiannya itu lebih parah daripada Gunung Lawu gitu ya. Oke, mungkin teman-teman semua penasaran nih Kak gitu kan. Mungkin tahan dulu kali ya ceritanya kali ya. Siap. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat.
Jadi waktu pas di tanggal 8 Oktober itu Bang Umang, saya kan rencana memang sama teman-teman bersepuluh tuh berangkat ke Gunung Salak motoran. Tapi kita itu berangkatnya dari Jumat malamnya tuh. Nah, saya dagang dulu, selesai pulang dagang sekitar jam setengah 12 baru sampai kosan. Terus lanjut jalan ke rumah teman yang daerah Cimanggu Bogor. Lanjut jalan sekitar saya tuh berangkat dari kosan setengah 2 malam. Itu ngelewatin Cibubur. Yang bisa dibilang itu tuh emang sepi banget, terus gelap banget kan. Di sepanjang jalan itu tuh kayak yang ngerasa banyak banget juga yang ngikutin. Dari mulai jalan aja tuh kayak wah, udah ini banget nih gitu kan. Di situ kayak ngelihat yang ya ada pocong, terus kuntilanak, kayak ya udahlah yang penting saya nggak ngeganggu kan. Lanjut jalan, saya dari Bekasi tuh berdua doang tuh sama teman kan, satu cowok. Tapi saya pakai 2 motor. Lanjut jalan sekitar subuh baru sampai di rumah teman saya yang di Bogor, yang di Cimanggu itu. Nah langsung kayak nggak ada tidur sama sekali. Nah terus pas subuh saya sampai, yang lain udah pada tidur, udah pada istirahat, ada yang nungguin kan. Nah ya udah tuh kita ngobrol-ngobrol dulu. Saya pengen istirahatin badan tapi tetap kayak nggak bisa tidur gitu. Paginya saya ada jam kuliah dulu tuh, sekitar jam 8. Dan alhamdulillahnya itu kuliahnya nggak sampai sore gitu, cuma sampai jam 10 udah selesai kan, masih online kan. Iya. Nah ya udah kan, prepare dari jam 10 lewat sedikit itu kita langsung berangkat ke jalur Salak via Cisaka. Nah sampai sana itu sekitar jam setengah 12 siang. Berarti trek siang ya? Trek siang. Nah, nanggung kan, takut azan zuhur, maksudnya ya udah sambil kita packing ulang, terus istirahat sebentar, nunggu azan juga. Akhirnya kita break dulu tuh di base campnya Salak via Cisaka. Azan masih kedengeran tuh. Ya udah saya bilang dulu, saya sholat dulu kan. Selesai sholat, siap-siap, sekitar jam 1 kita udah mulai start pendakian. Nah start pendakian, terus kayak masih aman aja gitu, masih aman, maksudnya oke lah, nggak gimana. Nah sampailah tiba di petilasan. Ya ada petilasan kan di situ. Nih kok kayak udah yang wah kenapa nih gitu kan ya. Sampai di petilasan break sebentar, karena kan biasanya maksudnya kita izin dulu tuh sama yang ngejaga di petilasan itu kan. Tapi ternyata nggak ada orang sama sekali. Akhirnya ya udah, maksudnya kita juga permisi gitu kan, kita lanjut perjalanan. Nah udah kayak gitu, di nggak jauh dari petilasan itu, saya tuh kayak ngelihat di tengah hutan tuh udah ada sosok gede hitam yang ngikutin kita. Cuma saya nggak mau ngomong sama yang lainnya gitu kan, sampai tiba di mana tuh, sebelum Camp Abri itu udah mulai hujan tuh kan. Karena perut masih pada kosong, akhirnya kita break dulu di situ, terus kita kayak masak mie gitu-gitu kan. Ya udah kita makan dulu di situ. Nah terus nggak tahu kenapa teman saya juga di situ kayak ada yang muntah tiba-tiba gitu. Kalau dibilang perut kosong, kita udah isi perut gitu kan tadi. Nah terus kok kayak ini kenapa nih gitu. Nah ternyata di situ dia kayak ngerasa ngedenger suara gitu, sampai kayak ada yang lihat dia. Memang maksudnya kalau saya kan nggak ngelihat jelas dia waktu pas tutup kuping gitu kan. Nah temen bilang dia tuh kayak ngedenger sesuatu gitu, terus kayak diteriakin itu, makanya dia tutup telinga kan. Nah udah tuh kita mulai lagi perjalanan. Sebelum sampai di pos Camp Abri itu tuh temen dua di depan, perempuan dua-duanya. Nah dia balik lagi ke belakang, kenapa emang gitu kan ya? Enggak, takut kata dia gitu. Ya udah saya yang akhirnya di depan kan. Mereka itu di belakang sama yang lain. Saya pikir tuh mereka berdua di belakang saya gitu, tapi mereka malah barengan sama yang lain kan. Saya jalan duluan, tapi kayak di belakang saya tuh ada suara langkah kaki yang ngikutin. Nah pas saya nengok, mereka masih diem di tempat gitu, belum ngelakuin perjalanan. Hah, saya kayak ini suara kaki siapa dong gitu kan ya. Ah udahlah enggak gitu. Udah kayak gitu, sebelum
sampai di Camp Abri juga, masih di perjalanan, dikit lagi sampai Camp Abri, tiba-tiba kayak ada anjing gitu kan. Ada anjing, yang saya lihat itu warnanya putih semua. Temen yang di belakang ngomong, bun gitu kan. Kok anjingnya udah nggak ada. Jadi cuma nunduk sebentar, saya cuma nunduk sebentar untuk benerin tali sepatu. Itu kalaupun kayak hewan jalan, maksudnya kan, atau lari kedengeran gitu kan. Itu tuh kayak, pas bun, kok nggak ada anjingnya, kemana gitu. Pas saya lihat, iya ya, maksudnya udahlah, nggak usah dipikirin gitu kan. Sampailah di pos Camp Abri itu sekitar jam 3-an kalau nggak salah. Nah jam 3-an lanjut perjalanan. Nah terus sampai di pos Lapak Pakis itu sekitar jam 5-an. Karena saya belum sholat, akhirnya ya udah tuh yang lain ngedirin tenda, saya sholat kan. Itu sholat juga udah mepet kayak mau maghrib gitu bang, karena kan hujan juga kan. Udah gitu saya selesai sholat, terus saya tuh kayak ngerasa aduh ini udah gak enak banget nih hawanya gitu kan. Kayak berusaha untuk yang enjoy aja kan, nggak mau terlalu yang dipikirin banget. Sampai akhirnya nggak lama selesai saya sholat asar, terus azan maghrib tuh. Ya udahlah, saya lanjut sholat. Nah terus selesai sholat maghrib, saya ngelihat ke samping kanan kiri depan gitu kan. Wah, udah ada sosok di situ. Di situ itu yang ngeliatin kita tuh perempuan, terus sama yang badannya gede gitu kan. Nah terus saya sambil ngelipetin mukena sajadah, sambil ngeliat ke arah hutan gitu. Teman ngomong kayak gini, Sil, udah nggak usah diliatin. Saya langsung ngomong kayak gini, emang ada yang ngeliatin kita kok, nggak usah saya yang ngeliatin juga mereka ngeliatin kita. Saya bilang gitu. Udah, kata dia gitu kan. Ya udah, dia kabur tuh ke tenda karena dia memang takut kan. Akhirnya saya udah selesai ngelipetin mukena sama sajadah, saya taruh di di dalam tenda. Saya keluar, ternyata teman saya ada yang trouble di situ. Dia udah kayak mulai dirasukin gitu. Nah kata saya, ini kenapa nih si Kalala gitu kan. Ya udah saya samperin kan. Terus kalau untuk kayak yang dibilang kecapean tuh enggak gitu kan. Nah diajak ngomong juga kayak setengah sadar gitu, maksudnya kayak antara dia atau bukan. Yang saya lihat itu kayak udah bukan dia gitu. Ya udah tuh, bisa baca doa nggak? Saya bilang kayak gitu kan ya. Itu matanya melotot bang, melotot ke saya kayak, waduh. Teman-teman perempuan yang lain tuh kayak cuma megangin dia gitu, tapi nggak berani untuk yang berinteraksi banyak sama dia kan. Saya pegang pundaknya dia, saya pencet tuh, saya pijit-pijit, terus di telinganya saya bacain ayat kursi kan. Terus kayak, masih bisa ikutin gak Kalala gitu kan ya. Terus dia bilang masih gitu. Tapi kayak aduh, ini udah yang energi itu udah kuat banget kan. Daripada kelamaan di luar malah nanti makin parah. Ya udah tuh kayak kita berusaha untuk yang ya udah kita ke dalam tenda aja, kalau ke dalam tenda gitu kan. Kita diriin, itu dia tuh nggak bisa. Maksudnya pas dia diri langsung jatuh. Akhirnya kita papah, kita masuk ke dalam tenda. Nah yang masuk ke dalam tenda tuh cuma saya, si Kalala, sama satu cowok kan ngebantuin. Di dalam tenda tuh malah makin kayak yang, wah itu saya ngerasain hawanya yang panas banget bang, panas banget. Itu padahal posisinya hujan kan, maksudnya masih rintik-rintik, terus kayak harusnya dingin dong. Itu wah itu ngap banget di dalam tenda, ngap banget. Terus kayak, aduh ini udah bukan dia gitu kata saya kan. Ya udah, saya berusaha untuk yang, ayo baca lagi gitu kan ya. Terus bisa gitu kan, saya bilang lawan gitu. Dia kayak astagfirullahaladzim gitu, kayak yang udah yang napasnya juga yang gitu-gitu, udah aduh parah banget gitu kan. Sampai akhirnya setelah kayak dia yang udah mendingan, itu kayak malah saya yang ketempel. Nah di situ belakang saya tuh panas banget bang, panas banget. Telinga saya tuh kayak ya rasa bener-bener udah nggak bisa, kayak yang aduh kenapa mesti harus ke saya gitu kan. Pada saat itu dia udah mulai agak mendingan, malah kayak saya yang kena kan. Saya berusaha untuk yang ngelawan gitu. Akhirnya daripada kayak
dia udah mendingan terus saya malah kenapa-kenapa, dia keluar tuh diajak ke tenda yang lain. Nah ya udah tuh saya kayak enggak mau, saya nggak mau di sini gitu kan ya. Saya berusaha kayak nyari biar dingin gitu loh kan. Saya nyamperin yang lain juga tuh. Nah emang saya diri di tempat dia ngerasa ditarik sama perempuan itu gitu kan. Waduh, kaki tuh kayak yang langsung lemes, kayak nggak ada tenaga. Pas mau balik lagi ke tenda, bener-bener kayak ngerasain apa yang dirasain tuh. Saya mau ngelangkah langsung jatuh. Terus bilang, Sisil kram kakinya gitu. Enggak gitu kan, kalau kram enggak gitu, itu lemas banget. Akhirnya saya dipapah juga ke tenda. Si Lala dipindahin lagi ke tenda yang tadi gitu. Nah udah gitu saya masuk ke dalam tenda, teman tuh bilang si Lala tuh kumat lagi gitu kan. Nah pas kayak aduh ayo Sil, maksudnya kayak dalam hati tuh lo bisa ngebantu dia gitu kan ya. Nah sampai saya kayak mencetin dia lagi tuh, terus udah mulai kayak mendingan, tapi kayak itu saya lihat dia nih, mukanya dia tapi pakai baju warna putih, rambutnya panjang, terus saya kan madepnya kayak gini, nah Lala kayak gini, dia tuh nengok ke saya dengan kayak sambil gini terus senyum yang itu kayak aduh ngebuat saya merinding banget kan. Wah ini bukan dia nih. Ya udah tuh dia keluar lagi. Nah saya kayak berusaha lagi kayak untuk yang gak bisa gitu kan. Nah dari tempat kita ngecamp tuh azan Isya kedengeran bang. Yaudahlah saya kayak untuk nenangin diri, saya sholat kan. Nah selesai saya sholat, kaki saya tuh kayak ada yang narik. Saya kayak saya langsung teriak gitu, kenapa? Itu tuh saya diceritain juga, maksudnya di situ kayak saya kayak ketawa gitu. Saya ketawa terus jangan ganggu, saya bilang gitu kan. Itu udah yang badan panas banget. Sil kenapa gitu? Enggak aman saya bilang gitu. Udah gitu makin kayak ngerasa panas banget. Nah terus temen yang pengen nolong si Kalala tapi kayak maksudnya nggak berani gitu, malah pas saya kayak gini dia nolong saya gitu kan. Nah udah gitu dia masuk ke dalam tenda, terus kayak mencetin belakang saya, terus kayak bacain doa di telinga saya. Itu saya teriak-teriak bang, sampai nangis sakit panas, saya bilang kayak gitu kan ya. Udah stop, saya bilang kayak gitu. Gimana sih kayak rasa untuk berusaha ngelawan gitu kan ya. Tapi itu ada bukan diri saya juga gitu, kayak yang gaibnya lah ya. Iya itu kayak sampai waduh ayo sil gitu, lo bisa ngelawan ini gitu kan ya. Udah dibacain doa sama si temen satu lagi, selesai kayak gitu saya muntah bener-bener yang udah mual banget rasanya. Nah kan daripada kayak nanti malah kenapa lagi gitu kan, ya udah kita langsung suruh istirahat gitu. Udah gitu saya sekitar jam 8 tuh tidur, yang lain juga istirahat. Tapi kayak ngerasa itu malam panjang banget bang. Kayak lama gitu ya. Banget bener. Kayak pas saya bangun itu tuh baru jam 2. Padahal tuh udah pagi iya, gitu ya, kayak udah pagi. Perasaan kayak tidur udah lama banget gitu kan. Nah saya mendusin di jam 2 itu karena ngerasa kayak ada hal yang ngejanggal lagi gitu. Pas nengok ke samping, itu badannya gede banget, terus hitam kayak berbulu gitu. Nah saya panggil teh, dia nggak nyaut gitu. Kayak tangan saya tuh berusaha untuk yang gerak nepak dia gitu, baru kayak gitu. Nah dia cuma kayak ngerespon cuma gitu doang kan. Ya udah mungkin menurut saya kayak mungkin dia masih kecapean gitu ya. Lanjut tidur lagi. Nah saya belum bisa tidur. Dari belakang tenda tuh saya kayak ngedenger suara orang lagi makan. Tapi logika lagi, ngapain makan di belakang tenda gitu. Sementara di belakang tuh kayak udah beberapa meter lagi tuh udah jurang. Kayak suara kayak orang ngunyah, bener-bener jelas banget. Kayak gitu, Pas saya lihat teman-teman yang tidur juga nggak ada yang, maksudnya apa ya, kayak orang kan kadang orang ada yang tidur kayak giginya gitu kan ya. Tapi itu kayak orang
Ngunyah makan. Kayak makan gitu. Siapa nih kata saya gitu kan. Duh, saya diem aja tuh. Memang tenda yang saya tempatin itu cuma jaring-jaring doang Bang Umang. Kayak tutupan yang Flash itu ya? Itu tuh nggak ada gitu kan. Nah pas banget tenda tuh madep ke pohon. Saya lihat di pohon, pas ke arah pohon tuh ada perempuan dan dia kayak lagi uncang-uncang kaki gitu. Wah, kata saya, duh, saya kayak udahlah merem-meremin aja lagi. Tapi kayak perut kan ngerasa kosong tuh, ngebangunin yang cowok buat masak gitu kan. Gitu ya. Masak super bubur lah tuh. Nah yaudah, habis dibuatin super bubur, sharing sama yang lain juga, lanjut tidur lagi tuh. Bangun-bangun sekitar jam 6 kurang. Nah jam 6 kurang kita prepare sarapan roti. Setengah 7 mulailah tuh kita untuk ke puncak ya? Iya, ke puncak. Ya udah, terus di jalan masih oke-oke aja tuh, dari Lapak Pakis setengah 7 itu sampai di puncak yang Fajar Kencana ya, bukan yang puncak Salak 2-nya. Itu sekitar jam 10-an. Saya tuh kayak, ya Allah, kalau misalnya kita tetap lanjut ke Salak 2 kayaknya bakalan siang banget gitu. Udah lagi besok ngejar harus kerja juga kan. Tapi kayak yang lain tuh, ayo bisa kok, bisa gitu. Ya udah deh, ikut suara terbanyak aja kan. Setelah turun dari puncak Fajar Kencana kan itu nanti ada batu gede, yang gede banget itu. Kayak gua gitu kan bentuk batunya. Saya tuh ngelihat ke dalam batu itu tuh kayak perempuan kepalanya lagi gini. Kayak gitu. Wah. Duh kayak, hah? Tapi pas saya gini, saya berusaha memberanikan diri untuk yang ngelihat ke dalam itu nggak ada. Gitu kayak, waduh. Teman-teman tuh yang kayak buat video, foto gitu kan ya. Terus saya ngomong kayak gini, oh ini kita lihat malah ngilang, tapi giliran kita yang nggak ngeliat dia malah ada gitu. Iya gitu. Terus temen si Kalal itu, hah apaan Kasil gitu? Nggak apa-apa gitu kan. Lanjutlah tuh perjalanan ke puncak 2. Nah di simpang Paralon itu yang Salak 1 terus Salak 2 kita break dulu tuh di situ buat isi perut lagi, makan-makan. Kita lupa ternyata persediaan air kita tuh kurang. Itu kita tuh minum air kobangan gitu Bang. Saking udah nggak ada air lagi ya. Gak ada. Ya udahlah daripada dehidrasi. Betul. Kan. Cuma kayak minum. Tapi air. Enak rasanya enak. Enak. Ya dienak-enakin aja kan. Tapi sehat kan? Sehat. Alhamdulillah nggak apa-apa kan. Tapi kayak ada temen yang nggak mau minum gitu karena kayak mungkin entah jijik atau gimana kan. Yaudahlah. Lanjutlah tuh perjalanan ke Salak 2. Itu sampai di puncak sekitar jam 12 kurang. Nah jam 12 kurang gak lama-lama tuh, tapi ada rombongan lain juga yang nanjak dari jalur lain gitu. Kita ketemu di puncak 2, sekedar kayak saling sharing, ngobrol-ngobrol, terus tukar makanan juga gitu kan. Karena ngejar waktu saya bilang, ini kita jangan lama-lama di sini. Saya bilang ke yang ngajakin juga kan, besoknya harus ada yang kerja atau aktivitas lagi kan. Ya udah kita turun dari puncak Salak 2 tuh sekitar jam 1-an. Memang karena ngerasa pas lagi kita summit tuh nggak ada yang prepare untuk bawa jas hujan atau apa, karena pas kita lihat paginya tuh cerah banget gitu Bang Umang. Nah pas kita turun sebelum sampai di yang batu gede tadi itu udah hujan. Udah hujan. Waduh, nggak ada yang bawa jas hujan, nggak ada yang bawa headlamp. Kayak Salak kan rapat banget, itu tuh udah gelap banget, padahal kayak masih siang kan. Ya udah, saya kan duluan tuh pas turun. Untungnya kayak apa ya? Saya udah sampai duluan di batu besar itu untuk neduh, terus nunggu yang lain. Kirain saya tuh yang lain maksudnya nggak akan kehujanan banget gitu kan. Ternyata pas mereka sampai di batu itu ngomong gini, ini Sisil mau nunggu di sini atau tetap lanjut? Kalau kita badannya udah basah nih gitu kan ya. Kalau seandainya cuma diem di sini ya, yang ada nanti malah kedinginan banget. Saya ngomong sama yang sampai barengan sama saya tuh, ya udah kita lanjut aja lah, basah-basahan, amanin handphone segala macemnya. Udah kita lanjut. Karena memang jalurnya kan setapak doang, jadi kita nggak bisa kayak yang rame-ramean gitu. Nah karena bersepuluh kayak saling backup gitu, dua gitu kan.
Ya udah, saya duluan tuh di jalan kayak mencar jadinya. Nah, saya malah bertiga, yang tadi nge-backup saya tuh malah ada di belakang gitu. Ya udah, saya bertiga nih sampai duluan di Bang Awi. Yang lain masih agak jauh tuh. Wah, itu saya udah yang parah banget Bang, kedinginan banget kan. Udah kedinginan, perut kayak kosong, daripada kayak diem kan. Mungkin saya kayak ngerasa saya egois gitu atau gimana, tapi kayak daripada saya yang cuma diem di tempat, saya turun gitu. Oh, ada aktivitas lah gitu ya. Saya bilang, gue duluan ya, saya bilang gitu. Lalu gue nungguin yang lain sih. Teman saya bilang kayak gitu, yang barengan saya dari Bekasi. Lu di sini aja gitu, gue udah nggak kuat nih, saya bilang gitu. Gue udah dingin banget, saya bilang gitu kan. Lalu lu turun sendiri, dia bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa, saya bilang gitu. Itu saya nggak bawa senter sama sekali, saya nggak bawa handphone juga. Udah tuh kayak memberanikan diri untuk turun. Itu dari dari Baheng Awi itu sekitar jam 3:30. Oh, sore ya? Iya, itu 3:30. Itu 3:30 turun, itu keadaan kayak udah maghrib. Iya, soalnya tadi hujan. Iya. Mendung dan vegetasi Salak kan rapat banget itu kayak. Rapat banget. Udah lanjut perjalanan kayak ya Allah, ini nggak ada penerangan sama sekali, ini gelap banget. Ditambah lagi, saya ngerasain pas saya turun tuh tetap ada yang ngikutin gitu dari samping kanan. Pas saya nengok kayak dia berhenti, pas saya lari kayak dia ikut lari. Ya Allah, semoga masih dilindungi gitu kan. Ya udah tuh sampai juga akhirnya di Lapak Pakis tempat saya ngecamp itu sekitar jam 4:30-an. Wow. Yang lain masih di belakang. Itu saya udah kayak gitu. Terus ada kan memang teman yang nggak ikut summit tadi pagi, dia lagi masak tuh. Ya udah kayak saya udah ganti baju dulu. Enggak, tadi dulu, saya bilang gitu kan. Kayak pengennya tuh isi perut dulu gitu, karena kan udah kosong banget. Ya udah isi perut sedikit, gak lama yang tadi di belakangan tuh udah sampai gitu. Udah nyampe, berarti nggak berselang lama ya? Enggak, paling cuma 10 atau 15 menit. Nggak nyampe setengah jam berarti? Nggak sampai. Okay. Terus kayak kesorean juga kan, sampai tempat camp aja tuh udah sekitar setengah limaan gitu. Ya udah tuh, yang lain juga sama, isi perut semuanya. Pas banget kita selesai beres-beres semuanya, itu azan maghrib. Masih di Lapak Pakis tuh azan maghrib. Waduh, ini masih yang jauh banget nih gitu kan ya. Udah tuh habis selesai azan maghrib, kita memutuskan untuk lanjut perjalanan turun. Pas di perjalanan tuh yang bawa headlamp tuh sedikit gitu, yang maksudnya headlampnya masih bertahan hidup gitu. Yang lainnya tuh udah pada minta penerangan semua. Saya kayak, wah, headlamp saya juga udah mati dua-duanya. Udah kayak, waduh. Yang di depan saya minta tolong untuk kayak yang ngasih penerangan, maksudnya ngasih sorotin ya. Kita gitu kan. Nah, saya kayak ngerasa ini udah nggak beres banget gitu. Cepetan. Karena pada saat turun itu tuh banyak banget kayak mata yang ngeliatin kita, Bang. Itu saya kayak yang cepetan kayak gitu jalannya, ayo kita udahlah cepet-cepet sampai ke base camp gitu. Itu kayak turun lama banget ngerasain. Padahal waktu naik tuh kayak yang nggak selama itu gitu. Apa karena hujan atau gimana? Tapi kayak udahlah buruan gitu kan. Cepet sampai. Cepet sampai. Ya udah tuh sampai di Petilasan itu sekitar jam 8-an. Udah malam. Iya, udah malam banget. Kayak waduh, itu Petilasan nggak ada lampu sama sekali. Kirain tuh maksudnya pas kita naik nggak ada orang, mungkin pas turun ada orang gitu kan. Ya nggak ada sama sekali, bener-bener yang gelap, pure, nggak ada penerangan lampu atau apapun. Kayak ya udah tuh nggak mau lama-lama, kita lanjut turun. Nah pas turun itu sampai di base camp sekitar jam 8:30 atau jam 9 kurang sedikit gitu. Kayak aduh, itu kita langsung yang beres-beres. Nah pada saat saya turun, yang buat saya anehnya tuh waktu pas nanjak tadi kan saya bilang saya ngeliatnya anjing warna putih kan. Nah yang di base camp yang saya lihat tuh nggak putih doang gitu. Jadi kayak ada yang apa ya, belang sih kayak putih coklat gitu. Tapi pas
saya nanya ke temen waktu pas kita nanjak ngelihat anjing itu warnanya apa, saya bilang gitu kan. Ada yang bilang putih coklat, ada yang kayak nggak ngelihat anjing. Hah? Kayak aneh gitu ya. Aneh gitu, tapi enggak kali gitu kan ya. Ya udah, kayak pas selesai bersih-bersih itu kita sekitar jam 10-an malam. Itu udah waduh parah banget. Terus lanjut jalan pulang. Nah, ada emang pohon bambu di situ. Itu di pohon bambu tuh saya ngeliat ada pocong. Aduh, kayak saya udah cepetan nih kita keluar dari jalur pendakian ini gitu kan ya. Ya udah tuh sampai di mana tuh, daerah Bogor itu sekitar jam 11:30 kalau nggak salah. Kita mencar tuh yang rumahnya di Bogor. Ya udah lanjut pulang. Ke Bogor pulang langsung. Kita yang dari Bekasi, yang dari Cikarang, kita barengan lagi, tapi kita break dulu tuh di situ. Akhirnya ya udah dari tempat kita isi perut tadi, kita langsung mencar. Saya nyampe sekitar jam berapa tuh? Jam ada? Enggak, lewat. Lewat. Kan dari Bogor aja tuh 12:30-an. Saya sampai Bekasi tuh subuhan ya? Iya, jam-jam segitu baru sampai. Nah, itu ya teman-teman semua cerita dari Kak Sisil nih, atau nama asli itu Kak Silpi ya kayak. Ketika saat itu mendaki ke Gunung Salak pada tahun 2022, tepatnya di bulan Oktober gitu kan. Dan memang tadi ini juga patut dicontoh nih untuk teman-teman semua. Naik gunung boleh, tapi tidak meninggalkan kewajibannya, yaitu tadi sempat kuliah online dulu kan gitu kan. Jadi liburan bisa kapan aja, tapi yang bisa hal yang terpenting adalah bisa bagi waktu kan. Sebenarnya juga Kak Silvi ini bisa berangkat pagi ya kayak, maksudnya di trekking pagi gitu. Tapi ketika saat itu Kak Silvi ada perkuliahan gitu kan, akhirnya teman-temannya juga ya udah nungguin selesainya dulu kuliahnya, kelar baru kita jalan. Nah itu teman-teman semua, jadi jangan mengesampingkan teman-teman yang lagi kuliah, sekolah, atau belajar ya dulu gitu kan. Nah ternyata ini kan 10 orang kayak totalnya nih, ada yang dari Bogor, Bekasi, Cikarang gitu kan. Nah dan itu kan ada beberapa kejadian pas lagi di jalan dulu sebelum akhirnya sampai tempat base camp nih Kak. Tadi Kak Silvi lihat pocong, terus kuntilanak. Nah kalau boleh tahu, selang lihat pocong, kuntilanaknya dekat situ atau memang agak jauhan dikit Kak? Lihat pocong itu kan pas turun ya, tapi kalau pada saat waktu yang di tempat lapak pakis kita ngecamp itu dominan kayak perempuan. Perempuan. Terus sama yang badannya gede tinggi. Oh iya, yang badan gede tinggi yang di atasan sedikit itu ya Kak ya? Iya, pokoknya pas saya selesai sholat terus lipat-lipatin mukena sejadah. itu. Sejadah mukena ya, mukena. Oke. Gitu. Ternyata ini salak 2 ya. Maaf teman-teman, saya emang lagi kurang enak badan, jadi batuk-batuk mulu nih gitu. Terus sampai akhirnya kan trekking gitu kan, sampai tempat camp gitu kan. Tadi juga kayak ada suatu keanehan temannya Kak Silvi itu, Kalala ya tadi ya, yang kayak ngeliatin Kak Silvi kayak gimana gitu kan. Sampai akhirnya Kak Silvi juga mungkin udah ketempelan, kita kan yang tahu lah gitu kan, karena kalau ketempelan juga kan kita kayak nggak berasa, tapi Kak Silvi ketika dibacain kupingnya itu kayak apa ya, panas gitu ya. Banget. Jadi kayak apa ya, kayak orang kerasukan tapi bisa mengendalikan gitu kayak masih berusaha untuk yang ngelawan. Lo jangan masuk setan nih gitu ya, jangan malah dilemesin gitu ya. Oke, ini juga kalau teman-teman semua kerasukan, lawan aja udah temen kita kayak ngelawan-lawanin gitu kan. Nah saat itu Kak, pendakian Gunung Salak itu kan berarti Kak Silvi bisa dikatakan sempat kesurupan lah ya. Hampir lah, atau hampir gitu kan. Nah di gunung lain pernah kesurupan nggak Kak? Atau mungkin ketika di rumah sebelumnya?
Nggak pernah. Nggak pernah. Oh, kan biasanya Baru banyak ini tuh kayak yang ketika naik gunung sering kesurupan. Ternyata backgroundnya itu ketika di rumah pun juga sering kesurupan. Kan katanya begitu ya. Tapi ternyata emang di rumah juga, di kehidupan juga Kak Silvi nggak merasakan hal itu. Berarti kan ada apa nih? Kan gitu, ada something, entah itu apapun itu. Kita nggak tahu Kak, ya kan? Betul. Oke, apa yang dirasa Kak Silvi saat pertama kali kesurupan ketika sampai di rumah? Hampir kesurupan. Kayak, Bener nggak sih gitu? iya bener nggak sih? Kayaknya itu masih saya kok gitu. Tapi kayak, emang itu kayak gitu kesurupan ya? Saya nanya ke temen kan, ya itu udah kesurupan sih, dia bilang gitu kan. Karena kan pada saat saya dipijitin kakinya, terus di belakangnya juga dipencet-pencet sambil kayak didoain kan di telinga tuh, itu nangis-nangis, teriak-teriak bohong. Kayak apa namanya, kayak kepanasan, kayak seakan-akan tuh ngelawan gitu ya. Ngelawan dalam artian lo jangan bacain gini nih gitu ya. Gitu, kayak gitu. Tapi nggak mungkin kan misalnya Kak Silvi ngelawan, tapi mungkin setannya kan gitu. Kita masa manusia di iniin kayak ngendaliin nih setannya. Panas gitu ya. Jadi itu saya teriak-teriak. akhirnya auranya itu ke badannya Kak Silvi mungkin ya. Kita juga kan nggak ada yang tahu gitu. Nah, terus kemudian kan Kak sempet tidur berasa kayak lama. Iya. Biasa kan kayak orang kecapean. Kita bangun berharap jam 6, jam 7, ternyata lihat jam 2. Itu sering banget tuh kalau naik gunung tuh, gitu kan. Nah, tapi ketika saat itu di samping Kak Silvi kan kayak ada Kak Silvi tapi gede. Ya, yang apa namanya, yang dikirain tuh Kalala. Bukan Kalala, kalau Kalala beda tenda. Pokoknya temen Kak Silvi gitu ya. Terus bangunin, kak gitu ya, cuma iya, jadi pas sebelum di tangan saya nepak badannya dia nggak ngerespon sama sekali. Kayak pas saya nengok cuma teh saya panggil gitu kan. Iya kayak, kayak ini kok gede banget gitu kan. Nah itu satu tenda Kak Silvi sama si teteh itu aja? Berempat? Iya berempat. Berempat berarti tenda yang kapasitas gede itu ya, 4 ya? Nah, posisi Kak Silvi di mana saat itu? Di sebelah kiri, tengah, atau? Ini teman saya, Tenana, teman lagi. Nah itu yang kayak gede itu sebelah kanan Kak Silvi apa kiri? Kiri. Oh berarti tengah. Iya. Gitu di tengah ya, gitu kan. Dan itu ternyata yang kayak apa namanya? Apa hitam, ya bisa? Ya gitu, wowo lah ya, wowo. Iya, wowo. Gitu. Wowo pakai sleeping bag. Nah, itu sleeping bag kayak biasanya custom tuh teman-teman, yang polar biar nggak kedinginan. Nggak polar juga sih. Dia kan bulu udah tebel Kak. Iya. Jadi nggak kedinginan. Bisa jadi mungkin selimut aja kali ya, selimut ya. Wowo pakai selimut emergency blanket. Nah, gitu kan. Nah, ternyata ini juga kan tadi dari perjalanan Kak Silvi bisa diambil teman-teman semua pelajarannya tadi. Tadi kan sempat namanya kehujanan kayak. Dan tadi Kak Silvi tidak membawa jas hujan gitu. Jadi teman-teman semua nih, ini kan jadi pelajaran nih kayak untuk teman-teman semua, mungkin untuk Kak Silvi juga, mungkin juga untuk saya gitu kan, ketika naik gunung walaupun itu cerah, walaupun lagi musim panas gitu ya, tetap bawa jas hujan. Misalkan mau naik summit atau mau pokoknya bawa jas hujan lah gitu. Apalagi biasanya tuh nggak bawa, sebenarnya dia bawa jas hujan tapi cuma sampai tempat camp. Pas proses ke puncaknya lupa karena ngelihat cerah banget paginya gitu, nggak mungkin hujan kan gitu ya. Tapi ternyata alam lah berkata lain kan, susah diprediksi kayak kalau alam itu kan susah gitu. Yang suka diprediksi mungkin alam Mbah Dukun gitu kan. Alam Mbah Dukun gitu. Ada Mbah Dukun. Oh ada Mbah Dukun, bukan alam Mbah Dukun ya. Sali berarti Sali gitu kan. Terus juga bawa senter tuh gitu kan. Senter headlamp, misalkan teman-teman semua bawalah senter cadangan atau headlamp cadangan. Kan gue headlampnya cuma satu, ya udah bawa baterai cadangan. Karena kita kan perjalanan nggak ada tahu nih. Apalagi ternyata turunnya itu juga malam. Iya, betul. Jadi rombongan Kak Silvi bawa senter tapi udah ada yang mati, udah ada yang redup gitu kan. Kadang kita malas untuk ngecas. Kadang kita bukan malas, kelupaan ngecas gitu kan. Kadang juga kita kelupaan beli baterai. Itu kan banyak faktor gitu kan. Nah, jadi untuk pembelajaran juga nih gitu. Untuk gue juga, untuk Kak Silvi maupun juga untuk teman-teman semua kan gitu, supaya nantinya ini pendaki berikutnya aman lancar gitu kan. Tapi nggak tahu kalau masalah itu, nggak tahu dan lancar apa kagak gitu kan. Nah Kak, ternyata kan yang ditemuin Kak Silvi itu kayak ada cewek ya. Ini balik lagi ke tenda nih Kak. Itu kan sempat Kak Silvi kayak apa nih, kayak
dengar suara kunyahan, ya kan? Iya. Kan gitu Kayak ya, orang kayak lagi suara makan orang ASMR gitu ya. Iya. Kayak gitu kan ya. Betul. Gitu. Request dong Kak suara sendok. Kan bisa gitu tuh. TikTok kita kan begitu ya kan. Request dong Kak suara kecoa gitu. Kayak gitu ya. Itu saya kayak suara makan. Iya, kayak orang lagi makan. Berarti itu sumber suara itu di luar tenda. Di luar, bukan di dalam. Dan ternyata ketika saat itu teman-teman Kak Silvi itu lagi pada tidur. Tidur. Pas dilihat ternyata apa yang tadinya? Kunti. Iya. Tapi kan posisinya waktu ngeliat Kunti itu tuh dia lagi ada di pohon kan sambil nyoncang kaki gitu kan. Yang saya dengar suara kayak orang lagi makan tuh ada di belakang tenda. Sementara kita tuh ngedirin tenda beberapa meter lagi tuh udah jurang karena kan memang lapak pakis kecil dan tekstur tanahnya juga agak miring gitu, nggak datar gitu kan. Jadi kita mau maju salah, mundur juga salah, maksudnya udah di tempat itu aja maju gitu. Kena mundur kena gitu ya. Berarti kan namanya kalau tenda kelompok kan pasti nggak mungkin saling belakang-belakangin dong. Pasti ke depan-depanan gitu kan. Kadang bikin buletan. Jadi belakang tenda kita tuh biasanya nggak ada tuh, dimentokin biasanya kan. Jadi nggak mungkin juga nih suara pendaki atau mungkin teman Kak Silvi gitu kan, apalagi saat itu udah menunjukkan waktu sekitar tengah malam. Gitu kan, ngapain makan di belakang tenda, depan tenda juga bisa, bahkan dalam tenda juga bisa kan gitu ya. Oke, nah saat proses perjalanan turun itu kan juga sempat Kak Silvi duluan sama temannya kayak yang duluan dari puncak sampai akhir tempat camp itu, gitu kan. Nah saat itu Kak, yang saat pendakian ke Gunung Salak, momen apa yang sampai sekarang Kak Silvi bener-bener ini kayaknya baru pertama kali nih gue ngelihat atau mungkin ngerasain nih gitu? Momen yang saya nangis-nangis itu sih. Nangis-nangis itu ya? Iya. Karena nggak pernah Bang saya kayak gini, mau di rumah, mau waktu nanjak ke gunung mana juga. Kalaupun misal ngelihat sosok ya udah cuma ngelihat gitu, nggak sampai merasakan ke badan ya. Wah itu. Ini sampai nangis. Kayak energinya. Jerit juga tadi sempet kan teriak. Di baca-bacain doa, panas udah, saya bilang kayak gitu. Oke, itu sampai sekarang kayak kok bisa ya gue kayak gitu ya, pasti dong teman-teman semua ketika mengalami suatu kejadian pertama kali terus ini nggak logika nih, tapi kok menurut teman-teman gue bilang begitu kan gitu ya guys. Itu memang setiap orang mempunyai cerita dan pengalamannya masing-masing kan gitu. Sama halnya juga mungkin teman-teman semua ada yang mungkin pengalaman pertama yang mengesankan itu ya mengesankan gitu kan, yang serem itu ngelihat lebih ngelihat gitu kan, ada yang mungkin lebih yang mendengar. Tapi ini Kak Silvi kayak impactnya ke badan sampai akhir tadi sempat nangis-nangis dan juga teriak ya, kepanasan. Panas banget, itu panas banget padahal posisinya kan hujan. Oke. Gunung Salak nggak mungkin panas sih, kecuali sampai di puncak siang bolong gitu betul, kan. Tapi kalau untuk trek pendakian nggak mungkin karena pohonnya rapet, vegetasi rapet. Cahaya matahari pun nggak terlalu langsung kena tubuh kita ya, keserap dulu ke pohon, jadi adem kan, nggak logika gitu ya Kak. Oke Kak, sebelum ditutup nih Kak videonya, mungkin Kak Sisil punya pesan kan nih untuk teman-teman semua yang suka naik gunung nih Kak? Buat teman-teman semua yang suka nanjak gunung, mau ke gunung manapun kita jangan pernah ngeliat dari sedikitnya MDPL, karena kayak kadang kan orang cuma 2.000 gitu, paling treknya gini, nggak gitu maksudnya. Lebih kayak apa ya, persiapan semuanya harus persiapan, mau kita cuma yang ke 1.000-an kayak ke 2.000-an MDPL atau lebih di atasnya kan harus bener-bener persiapan yang matang banget gitu kan. Karena ini kayak ngerasa balik lagi kayak itu kesalahan ke pribadi kita masing-masing sih Bang, karena ngerasa ngelihat cuaca juga cerah gitu, kayaknya gak hujan nih, tapi kan kita nggak tahu akan dikasih cerah atau dikasih hujan. Jadi cuaca ya, kita nggak bisa memprediksi cuaca pada saat itu juga. Kembali lagi faktor alam kan. Jadi buat teman-teman yang pengen nanjak gunung harus lebih prepare lagi semuanya. Kalaupun kita ngelihat cuacanya cerah ya udah bawa aja yang sekiranya kalau hujan tuh harus dibawa gitu. Jadi biar pada saat di jalan misalnya hujan tuh
nggak kebingungan sendiri gitu. Oke, jadi yang faktor utama adalah persiapan gitu kan. Nggak cuma naik gunung aja nih, misalkan mau mandi ya persiapan bawa handuk. Betul. Kan gitu ya. Misalkan mau makan ya bawa piring sama sendok gitu kan. Sebenarnya persiapan ini sudah melekat dalam diri kita kalau kita sudah melakukan kayak udah kebiasaan gitu kan. Tapi misalkan ada juga memang beberapa ketika kita mau kemana-kemana lupa bawa bawa ini. Itu kan faktor manusiawi lah. Kita lupa, namanya banyak lah manusia yang inget terus gitu kan. Ya ini makanya saling ngingetin gitu kayak. Dan ingat teman-teman semua habis nonton video ini wajib mampir nih ke TikToknya Kak Silvi dan juga Instagramnya nih kayak. TikToknya sekali lagi dong Kak, namanya apa Kak? TikTok sama Instagram sama @sylvianptr.am. Nah kalau Instagram kan pasti posting foto dan juga video reels gitu kan. Kalau TikTok Kak, biasanya pasti TikTok nih bikin video apa-apa. Kalau Kak Silvi lebih ke dominan ke video-video apa nih? Random, kalau nggak ada pendakian ya udah sehari-hari. Kalau pas ada abis nanjak kemana gitu ya udah. Kayak lebih daily aja gitu. Misalnya naik gunung bikin TikTok gitu ya. Jadi kayak sebuah arsip gitu kayak. Nah kalau Yunan beda lagi Kak, kalau nonton TikTok yang dasteran nih, searchingin dasteran gitu dia nih. Dasteran bolong. Dasteran kayak gitu dia nih biasanya nih. Makanya ketika gue lihat TikToknya dia, cewan semua yang keluar. Berarti kan otomatis karena dia sering lihat cewek kan gitu ya, video-video cewek tuh yang joget ulet gitu tuh. Dia nih parah deh emang. Kalau gue kan Sambo, liatinnya Sambo. Sambo. Sampai mana nih presiden Sambo gitu kan. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kak Silvi bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Salak ataupun ke gunung yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Kak Silvi, terima kasih lagi Kak Sipi deh tuh Sipi. Bungkus.